Salam, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tema renungan kita saat ini yaitu diselamatkan karena anugerah. Terambil dari kitab Galatia, pasalnya yang ke-3, ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudaraku sekalian, hukum Taurat bukanlah solusi untuk hidup yang kekal. Mengapa? Karena hukum Taurat itu adalah sebuah peraturan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yang mengatur bagaimana cara manusia untuk berinteraksi. Manusia itu berinteraksi dengan Tuhannya, manusia itu berinteraksi dengan sesamanya, bahkan berinteraksi dengan lingkungan di mana ia berada. Hukum Taurat itu sama seperti cermin. Pada waktu dibacakan hukum Taurat itu, saat orang mendengarkan hukum Taurat itu, maka orang yang mendengarkan hukum Taurat itu mengetahui bahwa dirinya adalah orang berdosa. Karena kata-kata yang tertulis di dalam hukum Taurat itu merupakan peraturan yang menunjukkan kepada manusia apakah dia orang benar ataukah dia orang yang berdosa. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu ialah maut. Jauh sebelum hukum Taurat itu ditulis oleh Nabi Musa, Allah itu telah memberikan suara hati atau heart desire kepada manusia, untuk manusia itu dapat mengetahui mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang harus dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya. Pengorbanan darah binatang di dalam perjanjian lama itu merupakan tipologi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Karena pengorbanan darah binatang tidak bisa untuk menyelamatkan manusia. Hal kerajaan surga bukanlah terdiri dari makanan atau minuman. Oleh karena itu saudaraku, bahwa tidak ada orang yang diselamatkan karena mempersembahkan korban binatang kepada Tuhan. Bapak Abraham di dalam Alkitab dikatakan diselamatkan bukan karena dia mempersembahkan korban binatang itu, tetapi karena dia beriman kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kristus telah datang ke dalam dunia untuk menggenapi nubuatan para nabi. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan bahwa keturunan seorang perempuan itu, yaitu Hawa, yang akan meremukkan kepala ular. Ular itu yaitu setan. Keturunan Hawa itu adalah Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia meremukkan kepala ular, yaitu setan, dan mengalahkannya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa. Setan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi Kristus satu-satunya juru selamat dunia. Saudaraku sekalian, kitab Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata, karena
kamu atau kita sekalian diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi merupakan pemberian atau merupakan anugerah Allah. Keselamatan itu anugerah Allah, bukan karena kita mampu menyelamatkan diri, tetapi itu semua karena diberi oleh Tuhan. Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita, maka karena kebaikan Tuhan, maka Dia turun dari surga ke dalam dunia, datang untuk mencari dan menyelamatkan kita, orang yang hilang, orang yang berdosa. Itu artinya bahwa keselamatan itu anugerah Tuhan semata-mata, bukan karena kebaikan atau bukan karena kita mampu melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di sana firman Tuhan mengatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia itu selamat. Hanya nama Yesus yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Di dalam nama Yesus itu, setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang tinggal di dalam nama Yesus itu, percaya kepadanya, memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Only one way we can go to the heaven, only in Jesus' name. Because the Bible said unto him, I am the way and the truth and the life. Nobody come unto the heaven if not by me. Saudaraku sekalian, nama Yesus yang berkuasa di langit dan di bumi, berkuasa untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Jadi orang yang mengandalkan perbuatan baik untuk memperoleh keselamatan, dia berada di bawah kutuk hukum Taurat, dan tidak ada orang yang selamat karena melakukan hukum Taurat. Mengapa? Karena tidak ada orang yang mampu melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi adalah satu-satunya solusi untuk hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah itu memberikan kepada kita waktu Dia menciptakan manusia. Dia memberikan kepada kita hak bebas atau free will. Kita boleh memilih mana saja di jalan hidup kita yang mau kita lalui. Tetapi Allah telah memberikan Yesus kepada kita untuk dipilih menjadi juru selamat yang benar-benar mampu menyelamatkan. Saudaraku, saya kasih contoh seperti begini. Jikalau di depan kita ada sebuah sungai yang mengalir, kita mengetahui bahwa saat kita haus, kalau kita pergi ke sungai itu, saat kita minum maka kita akan hilang haus kita. Tetapi kita tidak melakukan itu. Kita tidak mau pergi ke sungai dan kita tidak minum, maka haus kita tidak hilang. Begitu juga Tuhan telah memberikan Kristus kepada manusia, seluruh manusia. Tuhan telah memberikan Kristus. Kristus atau Yesus Kristus satu-satunya juru selamat telah diberikan kita. Siapakah orang yang memilih Yesus? Itulah yang akan diselamatkan. Mari jangan tunda-tunda waktu lagi. Saat kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, mari kita buka hati kita, undang Dia. Yesus itu menjadi juru selamat kita. Maka setiap
orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya, haleluya, amin.